Sinyal terbentuknya koalisi besar kian menguat setelah sejumlah partai politik yang berada dalam koalisi Indonesia Bersatu KIB dan koalisi Indonesia Raya KIR saling bertemu. Namun figur calon presiden yang disodorkan masing-masing partai politik berpotensi mengubah konstelasi politik. Komposisi Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya yang terdiri atas Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa makin kokoh. Kelima partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo ini berpotensi melebur menjadi koalisi besar. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa unsur inti koalisi besar adalah KIB dan KIR. Koalisi besar ini unsurnya adalah KIB dan koalisi Indonesia Raya. Sehingga wajar Pak Prabowo selaku pemimpin dari KIR dan saya dari Partai Golkar dan juga mewakili KIB terus berkomunikasi membangun soliditas dari koalisi besar. Partai-partai di luar KIB dan KIR pun ikut merapat. Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesha, mengatakan bahwa PSI siap berkolaborasi dengan Golkar dalam koalisi besar. Dengan koalisi besar ini, kita juga siap membuka pintu-pintu komunikasi, brainstorming, dan juga pintu-pintu kolaborasi sebagai sister partinya dari Partai Golkar, sebagai partai koalisi besar yang di tengah ini, untuk benar-benar nanti mendiskusikan siapa kira-kira calon presiden yang cocok untuk melanjutkan pembangunan Bapak Joko Widodo. Begitu juga sikap Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menyadari pentingnya koalisi besar untuk menjaga keberlangsungan program Presiden Joko Widodo. Paling penting tentunya adalah pembahasan tentang bagaimana ke depan bisa bekerja sama secara politik yang tadi beliau sampaikan, koalisi besar yang tentunya sangat penting dalam menjaga kontinuitas NKRI, khususnya program-program yang telah dibangun oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Terwujudnya koalisi besar juga didorong oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Asalkan tak hanya satu pasangan calon saja yang berkontestasi ke depannya. PBB juga sebenarnya sudah bertemu dengan beberapa pimpinan partai, dengan P3, dengan PKB, dengan Golkar, juga dengan Gerindra, dan terakhir malam ini dengan PAN, dan besok juga akan bertemu dengan beberapa partai yang lain, baik yang ada di parlemen maupun tidak ada di parlemen. Jadi untuk memperkuat satu rahim pada semua partai politik peserta pemilu 2024 yang akan datang. Pada waktu bertemu Pak Prabowo juga ada menyinggung mengenai soal koalisi, dan kami waktu itu menegaskan kami menyambut baik terbentuknya berbagai koalisi itu, dan walaupun yang terakhir adalah koalisi besar ya setelah Pak Presiden datang ke pertemuan yang di kantor PAN ini, dan kami mengatakan ya, sangat ideal kalau ada koalisi besar seperti itu di mana semua partai bersama-sama membangun politik kita ke depan. Nah, cuman jangan sampai nanti hanya muncul satu pasangan calon presiden, karena kalau satu pasangan calon itu masalah dari segi konstitusi kita ya. Karena memang harus Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen itu mengisyaratkan calon pasangan presiden itu harus dua. Saling berkunjungnya lintas koalisi pun dinilai Prabowo sebagai bentuk soliditas. Pimpinan partai-partai politik melaksanakan tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat dalam mencari suatu format terbaik
untuk bangsa dan rakyat kita. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai peluang terbentuknya koalisi besar KIB dan KIR bisa terwujud jika kepentingan satu sama lain bisa terakomodir. Potensinya masih 50-50 ya, masih 50%, 50%. Ya 50% bisa terbentuk, 50% juga bisa gagal. Tetapi kalau kita lihat konstruksinya ya diawali dengan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah karena penolakan PDIP dan penolakan Ganjar dan Iwayan Koster. Lalu Pak Jokowi kecewa dan mengumpulkan 5 partai di pemerintahan, yaitu Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan P3. Tentu ini punya maksud dan tujuan. Nah, karena yang endorse-nya Pak Jokowi, lalu juga pemimpin orkestranya Pak Jokowi seperti yang dikatakan Pak Zulhas, lalu seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa kami ini timnya Pak Jokowi, artinya ketua timnya Pak Jokowi. Jadi kalau kepentingannya nanti sama antara Pak Jokowi dengan ketua umum 5 partai tersebut ya, ingin membangun sebuah konstruksi koalisi besar, ya mungkin saja dari 50-50 itu, dari 50% itu akan bergerak menuju 80%, bahkan mungkin 100%. Tergantung kepentingannya ketemu tidak. Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyatakan bahwa koalisi besar bisa terbentuk, namun akan rumit dalam penentuan capres setiap parpol. Bisa terwujud. Pertama, kalau kita mengacu pada statementnya Jokowi, koalisi ini cocok. Yes. Itu koalisi pertama. Yang kedua, kalau kita melihat suasana hati KIB dan KKIR ini, sama-sama iman politiknya tegak lurus dengan Jokowi. Sustainability development, ingin melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Yang ketiga adalah partai-partai politik pendukung Jokowi. 3 hal ini sudah bisa menjelaskan betapa KIB dan KKIR ini bisa terwujud di 2024. Tapi satu-satunya yang kemudian menjadi problem sebenarnya adalah pada level soal siapa yang kemudian harus berpasangan maju, capres dan cawapres. Kalau bicara tentang iman politik, kalau bicara tentang visi misi, bicara tentang common platform, kalau bicara tentang kalimatun sawa antar partai ini, saya kira tidak ada persoalan apapun. Karena mereka ini adalah satu komando, semua partai politik pendukung Jokowi yang tegak lurus di 2024 akan kembali bersama. Yang agak sedikit rumit ketika menjelaskan kira-kira siapa capresnya, itu aja udah rumit. Karena kelima partai yang tergabung dalam koalisi kebangsaan, koalisi besar ini, semuanya bicara tentang harga mati capres. Konfigurasi capres dan cawapres koalisi besar menentukan peluang untuk meraih kemenangan pada pesta demokrasi mendatang. Atau jangan-jangan tarik ulur nama capres yang disodorkan tiap parpol jadi pengganjal di tengah jalan? Tim TV One mengabarkan.